Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini masuk semua ya? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan Ezi, pimpin doa. Semua bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kecerdasan. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sebagai warga negara yang baik, yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, yang menghargai jasa para pahlawan kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Begitu, silahkan Mbak Nabila untuk memimpin ke depan. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Mbak Nabila, silakan duduk. Baiklah teman-teman, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum halal dan haram. Untuk materi kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, ya, yang jumlahnya ada 99. Nah, untuk hari ini kita langsung saja pembahasan kita yaitu tentang hukum halal dan haram. Nah, tentu teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah halal dan haram kan? Ya kan? Semuanya sudah paham, sudah pernah dengar, ya. Tapi kebanyakan teman-teman di sini mengira halal haram itu hanya dalam lingkup atau konteks makanan saja, ya. Sedangkan halal haram itu dalam ajaran kita, dalam hukum Islam itu mencakup semua aspek dalam kehidupan kita. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, kalian bisa memahami hukum halal dan haram. Kalian bisa menjelaskan apa itu halal, apa itu haram. Yang kedua, mengenal dasar hukum halal dan haram yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau ijma. Yang ketiga, memahami kategori halal dan haram. Ya, jadi kategori halal dan haram itu bukan hanya pada makanan saja, tapi juga pada apa yang kita kerjakan dan apa yang kita gunakan. Kemudian yang keempat, tujuan kita yaitu kita bisa menganalisis dari kasus-kasus di kehidupan kita, ya, yang sering kita jumpai sehari-hari. Kalian bisa memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, apakah itu halal, apakah itu haram. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya ini ada gambar teman-teman, ya, ada 2 gambar makanan. Ini gambar apa ini? Ini gambar babi guling, ya, babinya kayak guling. Yang ini ada ayam goyeng, kata Pinipin ayam goyeng. Nah, coba kalau kalian lihat gambar yang ini apa kira-kira? Ini tergolong apa ini? Pinter, makanan yang haram untuk dikonsumsi. Nah, kalau ini apa? Nah, kalau ini adalah makanan yang halal untuk dikonsumsi. Oke, berarti teman-teman sampai sini sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini adalah pengertiannya teman-teman.
Tolong diperhatikan. Ya, ini salah satu tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu memahami kita bisa mendefinisikan pengertian halal dan haram. Nah, pengertian halal. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam ajaran agama kita. Ya, untuk dikonsumsi, digunakan maupun dilakukan. Jelas ya? Berarti kalau halal itu boleh dimakan, boleh dikerjakan, boleh digunakan, boleh. Nah, kalau haram sebaliknya, teman-teman. Ya, kalau halal tadi boleh. Kalau haram itu adalah segala sesuatu hal yang dilarang. Kalau dilarang berarti boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh untuk dikonsumsi, tidak boleh untuk digunakan, dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah, sekarang kita bahas dasar-dasar hukumnya. Nah, dasar dalam kita menentukan sesuatu itu dikatakan halal atau haram, ya, dalam agama kita, yaitu pertama sumbernya yaitu jelas. Kita sebagai orang muslim, ya, mendasarkan segala hukum itu dari Al-Qur'an. Ya, hukum halal haram dalam Al-Qur'an bisa kita lihat, contohnya salah satunya dalam surah Al-Maidah ayat 87 dan juga surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, kemudian sumber hukum yang kedua, teman-teman, ya, setelah Al-Quran, sumber hukum yang kedua yaitu apa? Hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu? Coba, ayo, apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Mantap, tepuk tangan untuk Ayu. Oke, jadi hadis itu adalah sabda, perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, ya, yang dijadikan sebagai landasan hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga ada ijtihad atau ijma. Ya. Ijtihad di sini adalah konsensus para ulama, musyawarah para ulama. Jadi ulama berkumpul. Di situ ulamanya ulama yang hebat, ulama yang ahli. Ada yang ahli Al-Qur'an, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ya. Berkumpul di situ untuk menetapkan sumber hukum dalam Islam. Ya. Nah, di Indonesia ada lembaga, ya, yang dikhususkan untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Apa namanya? MUI. Pinter. MUI. Apa MUI, Im? Majelis Ulama Indonesia. Pinter. MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, MUI di sini adalah yang bertugas untuk mengeluarkan sertifikasi apakah itu halal, apa itu haram untuk dikonsumsi, digunakan maupun dilakukan. Nah, ini contoh makanan minuman yang diharamkan. Ini sesuai dalam Al-Qur'an. Yang pertama minuman keras. Apa itu minuman keras? Nah, alkohol. Bukan es batu ya. Alkohol, ya. Alkohol itu adalah minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Yang kedua daging babi. Daging babi itu haram, jelas dalam Al-Qur'an dalam surah apa? Al-Maidah, ya. Ayat berapa? 87 dijelaskan di situ bahwasanya babi, bangkai dan darah itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau ada hewan, contohnya ayam. Ayam kan halal untuk dikonsumsi, asalkan nyembelihnya harus sesuai dengan syariat Islam, ya. Kemudian yang keempat darah. Ya. Darah, segala jenis darah itu semuanya haram untuk dikonsumsi kecuali dua. Hati ampela tuh, enak kan? Itu boleh kamu konsumsi. Dan juga jantung atau limpa itu boleh dikonsumsi, ya. Kemudian yang kelima di sini adalah hewan yang jorok, pemakan kotoran. Salah satunya contohnya itu babi tadi. Babi itu jorok karena apa? Babi itu rakus. Dia makan banyak gak ada kenyangnya. Kalau udah makan banyak, makanannya habis, ya kan? Dimuntahkan lagi, dia makan lagi. Nah, karena itu adalah babi adalah salah satu contoh hewan yang jorok. Makanya haram untuk dikonsumsi. Barang haram yang lain yang tidak boleh kita kerjakan atau kita amalkan. Itu yang pertama tentang sihir.
Contohnya apa? Di situ ya, kalian belajar ilmunya untuk menyakiti orang lain. Contohnya ilmu santet. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Ilmu sihir, pokoknya segala ilmu sihir yang sifatnya merugikan orang lain tidak boleh untuk kita amalkan. Kemudian tentang hasil riba. Riba di sini adalah transaksi yang diharamkan. Karena apa? Di situ merugikan salah satu pihak. Contohnya gini riba itu. Kalian pinjam uang 100 juta. Tapi ngembaliinnya harus 150 juta. Ada bunganya. Kayak gitu tuh nggak boleh. Itu namanya riba. Kemudian yang ketiga yaitu barang untuk tujuan haram. Nah, contohnya apa? Perjudian. Nah, sekarang kan lagi marak tuh judi online nih. Nah, itu nggak boleh. Judi itu baik online maupun offline, yaitu tidak boleh, itu haram. Kemudian apa? Prostitusi. Kemudian selain itu juga pencurian. Ya, korupsi juga termasuk di dalamnya. Jelas halal dan haram itu tidak hanya dalam konteks makanan saja, tapi segala aspek kehidupan itu landasan kita harus halal dan haram. Oke, ada yang mau bertanya? Ada nggak? Oke, kalau enggak, langsung saja kita diskusi kelompok. Nah, di sini sudah Bapak sajikan studi kasus 1, studi kasus 2, 3, dan 4. Nah, silahkan kan udah dibagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, berarti kalian berdiskusi tentang studi kasus 1, yaitu tentang makanan. Bisa dilihat di situ ya. Nanti silahkan diskusi tentang studi kasus 1. Kelompok 2, ini kan kelompok 2. Yaitu tentang pekerjaan. Yang ketiga, si mana kelompok 3? Sini, yaitu tentang apa? Pinjaman. Dan yang keempat, tentang niaga atau perdagangan. Boleh? Boleh? Silahkan ditulis, boleh. Silahkan berpendapat. Bapak tidak akan menyalahkan pendapat dari kalian. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita pecahkan bersama-sama. Gimana? Ada kendala? Aman ya? Mantap. Nah, ada kendala? Enggak ada, Pak. Aman ya? Oke, mantap. Semangat. Mana kelompok 4? Aman? Aman ya. Apa udah selesai kali? Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan teman-teman, ini adalah kelompok 1 yang akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan kasus pertama, yaitu tentang makanan. Jadi di sini ada kasus, ada seorang muslim yang sedang makan di restoran dan dia menemukan daging ayam ya yang tidak disembelih dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini ditanyakan apa yang harus dilakukannya. Nah, dari itu kelompok 1 akan menjelaskan. Silakan kita dekat ke depan. Silakan. Silakan langsung dibaca aja diskusinya. Berhenti mengkonsumsi makanan tersebut. Terus menanyakan kepada pihak restoran tentang asal-usul daging ayam tersebut. Apakah memiliki sertifikasi halal atau tidak. Jika tidak ada kejelasan, maka tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi. Terus pilih menu lain yang jelas kehalalannya, tetap menjaga adab sebagai orang muslim dan berikan masukan secara sopan. Bagus sekali, kita berikan aplaus untuk kelompok besar. Terima kasih Mas Titan. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya kelompok 2. Siapa? Oke, Mas Anza. Silakan Mas Anza disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Anza. Ini tentang pekerjaan ya teman-teman ya. Ini seorang muslim itu dia bekerja di perusahaan yang apa? Yang memproduksi Yang minuman keras. memproduksi minuman keras. Di sini apa yang ditanya, apa yang harus dilakukannya? Silahkan dijelaskan oleh kelompok 2. Yang pertama, mencari alternatif pekerjaan lain atau meningkatkan keterampilan untuk
mendapatkan peluang pekerjaan baru. Yang kedua, setelah memiliki alternatif pekerjaan lain, segera tinggalkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, berkonsultasi kepada ahli ulama dan berserah diri kepada Allah. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Di sini disediakan kasus tentang apa tadi? Pinjaman ya. Ya, di sini ada kasus tentang pinjaman. Silakan siapa yang mau menjelaskan ke depan? Nabila ya, silakan Mbak Nabila. Di sini ada seorang muslim yang kebetulan membutuhkan uang. Kemudian dia ditawarkan oleh pihak bank mungkin yang memberikan pinjaman, tapi dia menawarkan dengan bunga yang tinggi. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kelompok 3? Silakan disampaikan. Yang pertama, mencari bantuan pinjaman dari keluarga, teman, dan lembaga syariah. Yang kedua, jika kebutuhannya sangat mendesak, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang yang mampu membantunya. Bagus sekali untuk jawaban kelompok 3 kita berikan. Terima kasih Nabila. Ya, terakhir, kasus 4 akan disampaikan oleh kelompok 4. Siapa? Oke, Mbak Mutiara. Di sini ada kasus tentang perdagangan. Jadi ada seorang pedagang buah, ya seorang muslim, dia ingin mendapatkan untung yang banyak, teman-teman. Tapi dia melakukan cara curang. Itu apa? Mengakali timbangannya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana itu? Solusinya akan disampaikan oleh kelompok 4. Silahkan Mbak Mutiara, suaranya yang keras ya. 1. Mengakali timbangan untuk mendapatkan untung yang besar termasuk perbuatan haram dan berdosa besar. 2. Dampak negatif di dunia dan akhirat karena di dunia tidak dipercaya oleh pelanggan dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang besar. Wah, bagus sekali jawaban dari kelompok 4, kita berikan aplaus. Ya baiklah teman-teman, demikian tadi adalah pembelajaran kita pada materi hari ini. Ya, ini Bapak mau tanya sedikit ya. Kira-kira kalian belajar hari ini senang nggak? Dapat pengetahuan baru kan? Tentang apa tadi? Halal dan haram. Jadi halal dan haram itu bukan hanya dalam konteks makanan saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dan diharapkan setelah kalian mempelajari ini tadi, kalian betul-betul bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi betul-betul menjadikan landasan halal dan haram ini dalam kalian menentukan segala sesuatu yang kalian tentukan dalam kehidupan sehari-hari. Dah? Silakan Mas Ezi dipimpin berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim.